Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan mengomentari kata Ferry Ansari, ada 3 kecurangan pemilu tahun 2024. Sejak Presiden Joko Widodo menunjuk Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden lewat putusan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo sudah tidak netral lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sebisa mungkin akan berusaha memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming dengan jalan menguasai hak hukum dengan menginjak-injak hukum, terlebih di Mahkamah Konstitusi, membuat aparat penegak hukum baik polisi, jaksa agung, KPK tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengikuti petunjuk atasannya. Semua aparat negara tidak pidana, Komisi Pemilihan Umum, polisi, jaksa agung, KPK akan berusaha memenangkan dalam Pilpres tahun 2024 untuk nomor urut 02, sehingga semua aparat negara tidak takut melakukan kecurangan dalam pemilihan umum yang didukung Presiden Joko Widodo, karena hukum itu tidak bisa berbuat yang biasanya yang ditakuti aparat melakukan kecurangan. Untuk itu, sesuai pernyataan Ferry Amsari, ada 3 tahap pemilihan umum tidak netral atau penuh kecurangan, antara lain: pertama, tahap kampanye. Dalam tahap kampanye, pemerintah telah melakukan kecurangan kepada peserta nomor urut 01 dan nomor urut 03, antara lain: pada saat penguasa berkunjung ke Gianyar, Bali, semua baliho Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD diturunkan Satpol PP setempat, sedangkan baliho Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming tidak diturunkan. B. Anies Baswedan dibatalkan kampanyenya di salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat dan di salah satu daerah di Sumatera, sedangkan calon presiden Prabowo bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming bebas melakukan kampanye di seluruh Indonesia. Sedangkan dalam masa kampanye, pemerintah banyak memberi keuntungan kepada nomor urut 02 pertama, berupa menghimpun seluruh kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di gedung Bung Karno di Senayan, Jakarta, dengan menginstruksikan memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Kedua, ketika Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa presiden boleh kampanye dan berpihak kecuali tidak boleh menggunakan fasilitas negara, sejak saat itu Presiden Joko Widodo secara terbuka di muka umum membagi-bagi bansos berupa beras 10 kg tiap keluarga dan hadiah lainnya kepada masyarakat yang mendukung nomor urut 02. Ketiga, Komisi Pemilihan Umum tidak berani menindak Gibran Rakabuming ketika membagi-bagi gantungan kunci dan bertepuk tangan ketika berlangsungnya debat kampanye Prabowo Subianto, padahal perbuatan bagi-bagi gantungan kunci dan bersorak-sorak sambil berdiri di depan penonton kampanye merupakan perbuatan pelanggaran. Keempat, masih banyak tindakan pemerintah yang menguntungkan nomor urut 02 selama kampanye. 2. Tahap pemungutan suara. Selama berlangsungnya pemungutan suara, banyak ditemukan kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Para kepala desa dan lurah serta aparatnya di bawah antara lain: setiap pemilih ada mendapat surat suara sudah termasuk nomor urut 02 sudah tercoblos. B. Setiap kotak suara sudah ditentukan isinya 300 surat suara, tetapi berisi sampai 700-800 surat suara yang menambah lebih dari separuh surat suara diduga digunakan untuk menambah suara
nomor urut 02. Aparat petugas KPS ada yang mencoba 5 surat suara, masih banyak lagi ditemukan kecurangan dalam pemungutan suara tersebut, diduga untuk memenangkan nomor urut 02. Tahap ketiga, penghitungan suara. Komisi Pemilihan Umum selama berlangsungnya penghitungan suara diduga banyak kecurangan dilakukan, antara lain Sirekap tidak dapat dipertanggungjawabkan hasilnya yang tidak sesuai hasilnya. B. Hasil pemilihan umum sementara dengan quick count Partai Solidaritas Indonesia hanya sebesar 2,6% setelah penghitungan suara sekitar 19 hari lebih. Dalam waktu 24 jam suaranya bertambah 70.000 yang mendapat tanggapan dari masyarakat bahwa KPU melakukan kecurangan. Partai Persatuan Pembangunan suaranya malah berkurang, sedangkan Partai Perindo tidak ada yang memilihnya. Masih banyak lagi kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum pada umumnya yang menambah suara semua pendukung nomor urut 02, sedangkan suaranya menurun bahkan tidak ada yang memilihnya pendukung nomor urut 03. Semua sumber ketidaknetralan atau sumber kecurangan datang dari Presiden Joko Widodo sebagai aktor utamanya. Harapan saya, sebaiknya Presiden Joko Widodo dimaksulkan lewat sidang istimewa DPR. Bila berhasil dimaksulkan, lalu diadakan pemilihan ulang ketiga calon presiden tersebut yang penuh kenetralan sesuai prinsip demokrasi. Sejak Presiden Joko Widodo menunjuk Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden lewat putusan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo sudah tidak netral lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Sebisa mungkin akan berusaha memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming dengan jalan menguasai hukum dengan menginjak-injak hukum, terlebih di Mahkamah Konstitusi, membuat aparat penegak hukum baik polisi, jaksa agung, KPK tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengikuti petunjuk atasannya. Semua aparat negara baik Komisi Pemilihan Umum, polisi, jaksa agung, KPK akan berusaha memenangkan dalam Pilpres tahun 2024 untuk nomor urut 02, sehingga semua aparat negara tidak takut melakukan kecurangan dalam pemilihan umum yang didukung Presiden Joko Widodo, karena hukum itu tidak bisa berbuat yang biasanya yang ditakuti aparat melakukan kecurangan. Untuk itu, sesuai pernyataan Ferry Ansari, ada tiga tahap pemilihan umum tidak netral atau penuh kecurangan, antara lain: pertama, tahap kampanye. Dalam tahap kampanye, pemerintah telah melakukan kecurangan kepada peserta nomor urut 01 dan nomor urut 03, antara lain: A. Pada saat pengusaha berkunjung ke Ganjar Bali, semua baliho Ganjar Pranowo bersama Mapolda diturunkan Satpol PP setempat, sedangkan baliho Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming tidak diturunkan. B. Anies Baswedan dibatalkan kampanyenya di salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat dan di salah satu daerah di Sumatera, sedangkan calon presiden Prabowo bersama Gibran Rakabuming bebas melakukan kampanye di seluruh Indonesia. Sedangkan dalam masa kampanye, pemerintah banyak memberi keuntungan kepada nomor urut 02. Pertama, berupa menghimpun seluruh kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gedung Bung Karno di Senayan dengan menginstruksikan memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Kedua, ketika Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa presiden boleh kampanye dan berpihak kecuali tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sejak saat itu, Presiden Joko Widodo
secara terbuka di muka umum membagi-bagi bansos berupa beras 10 kg tiap keluarga dan hadiah lainnya kepada masyarakat yang mendukung nomor urut 02. Ketiga, Komisi Pemilihan Umum tidak berani meminta Gibran Rakabuming ketika bagi-bagi gantungan kunci dan bertepuk tangan ketika berlangsungnya debat kampanye Prabowo Subianto, padahal perbuatan bagi-bagi gantungan kunci dan bersorak-sorak sambil berdiri di depan penonton kampanye merupakan perbuatan pelanggaran. Keempat, masih banyak tindakan pemerintah yang menguntungkan nomor urut 02 selama kampanye. 2. Tahap pemungutan suara. Selama berlangsungnya pemungutan suara, banyak ditemukan kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum, para kepala desa dan lurah serta aparatnya di bawahnya antara lain: A. Setiap pemilih ada mendapat surat suara sudah tertusuk nomor urut 02, sudah tercoblos nomor 2 surat suara. B. Setiap kotak suara sudah ditentukan isinya 300 surat suara, tetapi berisi sampai 700 sampai 800 surat suara yang menambah lebih dari separuh surat suara. Diduga digunakan untuk menambah suara nomor urut 02. C. Aparat petugas KPS ada yang mencoblos 5 surat suara. 5. D. Masih banyak lagi ditemukan kecurangan dalam pemungutan suara tersebut, diduga untuk memenangkan nomor urut 02. 3. Tahap penghitungan suara. Komisi Pemilihan Umum selama berlangsungnya penghitungan suara diduga banyak kecurangan dilakukan KPU, antara lain: Sirekap tidak dapat dipertanggungjawabkan hasilnya yang tidak sesuai dengannya yang diduga penuh kecurangan. B. Hasil pemilihan umum sementara dengan koin quick coin Partai Solidaritas Indonesia hanya sebesar 2,6%. Setelah penghitungan suara beberapa hari yang kemudian, dalam waktu 24 jam, suaranya bertambah 70.000 yang mendapat tanggapan dari masyarakat bahwa KPU melakukan kecurangan. C. Partai Persatuan Pembangunan suaranya malah berkurang, sedangkan Partai Perindo tidak ada yang memilihnya. Masih banyak lagi kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum pada umumnya yang menambah suara semua pendukung nomor urut 02, sedangkan yang suaranya menurun bahkan tidak ada yang memilihnya pendukung nomor urut 03. Semua sumber ketidaknetralan atau sumber kecurangan datang dari Presiden Joko Widodo sebagai aktor utamanya. Harapan saya, sebaiknya Presiden Joko Widodo dimasukkan lewat sidang istimewa DPR. Bila berhasil dimasukkan, lalu diadakan pemilihan ulang ketiga calon presiden tersebut yang penuh kenetralan sesuai prinsip demokrasi. Sekian dan terima kasih.